Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ma'ruf dengan NIM 200631100072 dari kelas 4B atau Luring 1 Program Studi Pendidikan Informatika. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial memenuhi tugas praktikum administrasi jaringan komputer, yaitu tugasnya kurang lebih intinya itu membuat video dengan menggunakan fitur mikrotik untuk melakukan monitoring jaringan pada interface mikrotik. Nah, terus yang kedua itu ada kita membuat user profile dengan ketentuan maksimal user aktif 120 menit dan jumlah klien 20. Nah, jadi seperti itu tugasnya. Baik, untuk langkah pertama silahkan kalian buka aplikasi VirtualBox. Nah, di sini untuk settingan VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan, yaitu di sini ada ISO mikrotik ini, ada mikrotik dan sebagai servernya, terus ini ada Windows 7 client. Nah, untuk settingannya seperti ini. Nah, di sini saya hanya menyeting networknya saja. Yang adapter satunya di sini ada bridge adapter, terus adapter 2-nya ada inet internal network. Terus di Windows 7 kliennya di sini networknya pakai internal network inet. Nah, lalu silahkan kalian running. Jika sudah di running, nah di sini kalian silahkan login di mikrotiknya. Baik, saya sudah login. Terus jika sudah, kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, baik, saya sudah masuk. Silahkan kalian refresh dahulu. Nah, jika sudah kalian refresh, masuk ke ini sesuai MAC address-nya. Nah, di sini cara melihat MAC address-nya di sini. Device, network setting, advance. Nah, ini MAC address belakangnya 40D6 untuk adapter satunya. Nah, ini yang terdeteksi di sini adapter satunya, yaitu MAC address yang belakangnya 40D6. Kita klik aja yang ini, lalu kita connect. Baik, kita sudah login, sudah connect. Nah, jika kalian sudah login, untuk langkah pertamanya silahkan setting di IP, lalu DHCP client. Di sini kita klik tambah. Di sini biarkan header 1, lalu langsung kalian apply. Oke. Nah, jadi di sini kita mendapatkan IP dari ini internet, karena kita sudah terhubung mulai internet. Maksud saya terhubung mulai hotspot di internet HP saya dan mendapatkan IP ini tadi. Jika statusnya di sini udah bound atau artinya sudah terkoneksi ya. Bisa dibuktikan, dicoba. Kita masukkan terminal, lalu kalian enter, kita ketik ping Google. Nah, di sini statusnya sudah TTL, ada keterangan time, terusnya juga artinya ini sudah berhasil.
lalu kita hentikan dengan cara pakai shortcut Ctrl C. Nah, lanjut kita masuk ke IP di address listnya. Kita hapus bagian ini default configuration-nya. Kita tambahkan IP header 2. Di sini untuk IP header 2 saya menggunakan IP kelas C itu 192.168.72 yaitu NIM saya, lalu titik 1 prefix 24. Lalu kalian apply. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Oke. Nah, jika sudah kita masukkan ini IP address header 2 tadi sudah berhasil. Lalu kita masuk ke Windows 7 nya ini. Nah, di Windows 7 nya ini silakan kalian masuk ke ini settingan IP ini. Di ikon WiFi tadi kalian klik kanan terus open network answering center, lalu ke local area connection ini klik properties ini TCP4. Nah, kalian setting IP nya seperti ini. Kalian bedakan ya, untuk IP header 2 tadi yang belakang 2.1. Di sini di IP kliennya di Windows kita bedakan 72.2. Karena smasnya ini kayak prefix 24, default gateway-nya ini pakai IP yang di MikroTik header 2 tadi, terus DNS-nya juga. Lalu klik OK, nah, close. Lalu silahkan masuk di command prompt cmd, enter. Lalu kita ping dari klien Windows 7 ini ke IP header 2 MikroTik. IP-nya 192.168.72.1. Nah, ini udah reply from 192.168.72.1, terus byte 32 time 1 meter per second, terus TTL sama dengan 64. Artinya ini sudah berhasil ya, sudah saling terkoneksi, sudah terhubung. Lalu kita tes IP yang kita masukkan ke Windows 7 kliennya ini, yaitu 72.2. Kita enter. Baik, juga sudah terhubung, sudah koneksi bisa. Lalu kita ke ini sistem, maksud saya ke tool, lalu ke grabbing. Nah, di sini saya monitoring jaringan menggunakan fitur grab. Kenapa pakai fitur grabbing ini? Baik, kita coba dulu, nanti penjelasannya di belakang. Kita klik tambah ini. Ini kita ke header 2. Jadi yang mau kita monitoring jaringannya itu ke header 2 ini. Lalu kita apply, oke. Lalu di Windows 7 kliennya ini kita masuk ke browser. Sini saya pakai Mozilla Firefox. Lalu kita klik IP-nya header 2 MikroTik. Nah, ini kalian ketik ini aja 192.168 terus IP header 2 MikroTik tadi, terus grab ini. Nah, baik, sudah bisa ya, sudah masuk. Terus kita klik ini header 2. Nah, di sini tampilannya seperti ini, monitoring jaringannya. Nah, jadi untuk tampilan dari fitur grabbing ini kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk yang tugas yang pertama,
mengenal fitur Makrotik monitoring jaringannya, saya menggunakan fitur graphing sudah berhasil. Nah, untuk penjelasannya tersebut, jadi ini dengan tool grab atau graphing ini kita bisa melakukan monitoring terhadap beberapa parameter pada router dan menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, yang dimaksud dalam bentuk grafik tadi yang ini, kita masuk ke browser di Mozilla Firefox tadi. Nah, ini grafik ini bisa dilihat dengan melakukan akses router via web dengan format alamat HTTP terus /2 garing miring itu, terus IP router garing miring lagi grab misal 192, terus IP header 2 tadi, terus garing miring itu, terus grab garing miring lagi. Nah, by default tool grab ini belum melakukan perekaman data apapun. Jika dilihat via web browser belum terdapat data apapun, dibutuhkan pengaturan parameter apa saja yang akan direkam. Kita tambahkan polisi jika dibutuhkan. Kita coba untuk monitoring besarnya traffic pada salah satu interface. Misal untuk interface header 2 tadi ini. Nah, yang pertama kita set dulu graphing setting pada tool graphing. Nah, tadi yang kita lakukan. Terus setting ini untuk menentukan graph akan merekam data tiap beberapa menit. Lalu tambahkan interface mana yang akan dimonitoring pada tab scroll. Pada tab ini silahkan tambahkan interface header 2. Nah, yang dimaksud tadi itu yang bagian ini. Nah, ini interface-nya header 2. Jika sudah, tunggu beberapa saat lalu akses kembali grab dari web browser. Yang di web browsernya ini web Mozilla Firefox. Pada akan muncul link sesuai dengan nama interface yang direkam dalam grab. Klik link tersebut untuk melihat grafik bandwidth yang direkam oleh grab. Selain interface router, grab juga bisa merekam browser hardware seperti CPU, memori, dan RAM, atau bisa juga untuk merekam file jika Anda familiar dengan tool atau aplikasi lain untuk monitoring jaringan. Tampilan grabnya bisa dikatakan hampir mirip. Nah, dari tadi saya ngomong monitoring jaringan itu apa sih monitoring jaringan? Jadi monitoring jaringan itu adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisa data yang ada dalam suatu lalu lintas jaringan tersebut dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada jaringan komputer. Nah, alasan dari kenapa harus ada monitoring jaringan ini, jadi yang pertama itu dapat menjaga stabilitas jaringan karena kondisi jaringan selalu terpantau oleh admin, sehingga apabila suatu saat jaringan dalam keadaan yang abnormal bisa segera ditangani oleh adminnya. Misalkan jaringannya down itu, nanti adminnya bisa tahu dan segera langsung ditangani dengan fitur graphing ini. Jaringannya down itu misalnya jaringannya terputus antara server dengan klien ini. Nah, kurang lebih seperti itu intinya. Terus juga bisa mempermudah pengawasan jaringan klien tersebut. Nah, kurang lebih untuk penjelasan dari fitur graphing seperti itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, di sini yaitu kita membuat user profile dengan ketentuan maksimal user aktif 120 menit dan jumlah klien 20. Nah, langsung saja langkah-langkahnya. Ini untuk graphingnya kita hapus. Lalu kita masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Nah, ini DHCP server setup interface. DHCP server interface-nya ini kita pilih header 2 yang mau kita DHCP serverkan. Lalu kita next. Nah, DNS servernya ini kita tambahkan 8.8.8.4.4.
lalu kita next. Baik, sudah selesai. Jika DHCP server sudah, kita lanjut ke IP DNS. Ini dynamic servernya ini otomatis terisi. Kita hanya memasukkan di server ini, kita masukkan 8.8.4.4. lalu kita apply. Oke. Jika DNS sudah, kita lanjut ke firewall, IP firewall, lalu masuk ke NAT ini, kita tambahkan ke general dulu. Ini kita pilih src NAT, lalu out interface-nya ini enter 1, actionnya masquerade, kita apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IP hotspot. Nah, di sini di bagian hotspot server kita klik hotspot setup. Ini hotspot interface-nya kita pilih enter 2. Kita next. DNS servernya kita biarkan, terus next. DNS 6-nya, nah kita berikan, kita isi misalnya nama kita, kita pakai akhiran.com, kita next. Baik, setup is complete. Lalu kita konfigurasi ke user profile ini. Di bagian default ini kita klik 2 kali. Kita beri nama misalnya user profile 1. User profile 1. Lalu di bagian address pool ini kita DHCP pool 1. Kita samakan saat kita mendhcp kan server. Nah, ini address poolnya DHCP pool 1. Kita samakan bagian itu. Lalu di session timeout ini tadi keterangannya di tugasnya yaitu 120 menit. 120 menit itu 2 jam. Kita klik 2 ini. Terus kliennya yaitu 20. Lalu kita apply. Oke. Lalu ke IP hotspot ke user ini kita nonaktifkan, kita tambahkan. Untuk servernya biarkan saja al. Lalu namanya, nama user, maksud saya nama SSID hotspotnya, kita namakan admin ini. Lalu kita isi passwordnya 123 misalnya. Lalu kita apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini, Mozilla Firefox. Nah, ini kita masuk ke DNS server kita yang kita namakan tadi, nama saya terus.com. Kita login. Nah, SSID nya tadi admin, passwordnya 123 kita enter. Nah, baik, ini sudah bisa ya, ada keterangannya welcome admin Marut. Nah, ini keterangan IP address kita. Nah, kita coba akses internet, kita buka YouTube. Apakah bisa berhasil? Nah, bisa. Coba kita dengarkan musik misalnya.
kita enter. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Baik, sudah bisa ya, sudah terkoneksi. Ya, tadi di sini di networknya ini kan keterangannya di sini masih belum terhubung ya. Setelah kita koneksikan ke hotspot, jadi terhubung ke internet. Jadi langkah-langkahnya untuk dari tugas yang kedua, user profile tadi seperti itu untuk ketentuannya. Nah, jadi gimana, mudah bukan caranya? Baik, kurang lebih jadi seperti itu untuk langkah-langkah dan penjelasan saya dari tugasnya tadi. Ada 2 tugas, yaitu yang pertama ada monitoring jaringan menggunakan salah satu fitur Mikrotik. Nah, tadi saya menggunakan fitur Grab untuk monitoring jaringnya, lebih tepatnya fitur grabbing. Sebenarnya selain fitur grabbing ada lagi, bisa menggunakan fitur dari ping ini. Nah, jika menggunakan ping ini juga bagian dari fitur Mikrotik, yaitu monitoring jaringan. Dengan fitur ping ini kita bisa mengetahui IP kita sudah terhubung, sudah reply atau belum terhubung. Misalnya ada keterangan destination host uncredible atau apa, requesting out. Nah, di sini saya mencoba ping di server ini tadi, bisa. Nah, selain ping di command promptnya Windows kalian juga bisa di terminal. Di sini juga fitur dari Mikrotik ya, bagian dari monitoring jaringan juga. Di sini pakai new terminal, hampir sama dengan command prompt. Dua titik satu. Nah, 72.1 yaitu IP header 2 dari Mikrotik ini juga udah bisa. Terus ini 72.2 IP dari Windows 7 client juga sudah bisa. Terus IP yang kita dapatkan saat terkoneksi internet di Mikrotik ini. Nah, ini IP-nya 186.214. Kita coba juga 186.214. Nah, baik, sudah bisa ya. Nah, dengan monitoring jaringan dengan ping ini, nah ini yang saya maksud tadi, kita juga bisa mengetahui dari sudah terhubung atau belum. Misalnya sudah saling terkoneksi kan, atau udah saling terhubung kan, ini keterangannya apa itu, reply. Terus untuk biasanya jika tidak terhubung itu ada destination host uncredible, terus requesting out. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk base of the dawn-nya juga apa itu, naik turun. Di sini status request-nya, ini IP address yang kita dapatkan tadi. Iya. Baik, jadi seperti itu kurang lebih
dari ini video kali ini, yaitu monitoring jaringan dan hotspot, yaitu pakai user profile tadi. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, pemahaman saya, dan dalam langkah-langkah dalam pembuatan tadi, dalam pembuatan monitoring jaringan tadi dan hotspot user profile tadi, apabila ada kekeliruan atau apa, atau kesalahan dari sikap maupun diri saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.